Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas soal-soal PAS yang sudah Ibu berikan minggu kemarin pada mata pelajaran PPKN. Yang pertama yaitu di bawah ini bukan faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia adalah kekayaan. Apabila ada keterampilan pendidikan dan usaha keras, maka inilah yang menyebabkan keberagaman ekonomi gitu ya. Oke, selanjutnya makna yang terkandung dalam isi Sumpah Pemuda di bawah ini adalah betul yang A, menghargai perjuangan bangsa Indonesia, karena intinya dalam Sumpah Pemuda ini para pemuda menghargai tumpah darahnya, bahasanya, dan berbangsanya gitu ya. Oke, selanjutnya contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang C, betul, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, apabila kita selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya perilaku yang dapat melunturkan nilai persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah yang A, betul. Kalau yang membantu tetangga yang terkena musibah, bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga dapat meningkatkan nilai persatuan dan kesatuan. Kalau kita tidak menghormati orang yang lebih tua, termasuk guru, orang tua, atau orang tua yang ada di sekitar rumah kalian, maka ini akan melunturkan nilai persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya contoh sikap kerja keras yang baik ketika bekerja adalah berangkat dan pulang kerja tepat waktu. Oke, selanjutnya bangga menggunakan produk dalam negeri merupakan wujud dari rasa cinta tanah air. Betul ya. Kalau kita bangga nih dengan produk dalam negeri, maka kita termasuk orang yang cinta dengan Indonesia. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah hak yang kita dapatkan dari orang tua kecuali hidup. Betul, karena hak hidup itu hak asasi manusia dan itu adalah hak mutlak yang ada pada diri manusia sejak lahir. Apabila kasih sayang, perlindungan, dan perawatan itu kita bisa dapatkan dari orang tua. Oke, selanjutnya sikap yang seharusnya dilakukan saat melihat banyak sampah di lingkungan kita adalah yang D, betul ya, ini gampang, bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya kerukunan antar umat beragama merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke-1 karena ini berkaitan tentang agama. Oke, selanjutnya sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri disebut hak. Nah, betul ya. Oke, selanjutnya tidak membeda-bedakan teman merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke-3 yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka ini lebih menitik beratkan kepada persatuan. Apabila kita tidak membeda-bedakan teman, berarti kita sudah menerapkan nilai dari sila ke-3. Oke, selanjutnya di bawah ini adalah alat pemersatu bangsa kecuali betul, lagu daerah, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan burung Garuda itu termasuk alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi produk luar negeri datang ke Indonesia adalah yang C, betul, menerapkan pajak yang tinggi. Kalau pemerintah mematok pajak yang tinggi kepada barang-barang yang datang dari luar negeri ke Indonesia, maka ini akan mengurangi produk luar negeri yang beredar di Indonesia. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab ketika menggunakan barang-barang pemberian orang tua adalah menggunakan dengan hati-hati. Betul. Selanjutnya, semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh mempunyai makna persatuan dan kesatuan. Betul. Persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditumbuhkan dengan menjaga persamaan yang ada. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda adalah C, betul ya, tumpah darah. Tadi Sumpah Pemuda itu ikrarnya tentang tumpah darah bangsa dan bahasa. Berarti jawabannya yang C. Oke, selanjutnya berikut ini yang bukan merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke-4. Jawabannya yang A, betul ya. Melakukan kegiatan kemanusiaan itu termasuk sila kedua.
yang bermusyawarah dalam mengambil keputusan, mengutamakan kepentingan orang banyak, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Itu adalah contoh pengamalan dari sila keempat. Selanjutnya, berikut ini merupakan nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C. Persamaan derajat dan persamaan kewajiban sesama manusia. Rela berkorban demi bangsa dan negara, ini termasuk sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia. Lalu yang kedua, toleransi penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, ini sila ke-1 karena berkaitan tentang agama. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, ini termasuk sila ke-4 karena berkaitan tentang musyawarah. Oke, selanjutnya di bawah ini hak warga negara kecuali yang A, betul ya. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghasilan. Nah, ini salah. Yang merupakan hak warga negara itu mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan dan pengajaran, dan penghidupan yang layak. Oke, selanjutnya sikap yang harus ditumbuhkan seorang wirausaha agar usahanya dapat berkembang dari waktu ke waktu adalah terus berinovasi atau melakukan hal-hal yang baru. Oke, selanjutnya, di dalam masyarakat terdapat banyak sekali ragam usaha yang digeluti. Berikut ini yang tidak termasuk faktor penting yang menyebabkan keberagaman usaha di masyarakat adalah yang D, betul ya, jumlah makan dan minum yang berbeda-beda. Sumber daya alam, tingkat pendidikan, dan kemampuan penduduk itu menjadi faktor dalam menyebabkan keberagaman usaha yang ada di masyarakat. Oke, selanjutnya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ketentuan ini tercantum pada pasal 1 ayat 1. Betul. Oke, selanjutnya, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat karena ini ada kesepakatan berarti berkaitan dengan musyawarah, maka sila keempat. Selanjutnya, sikap kerja keras dan berusaha bisa membuat diri kita meraih kesuksesan. Betul. Terakhir, kegiatan wirausaha sangat bermanfaat bagi masyarakat, antara lain yang C, betul, membuka lapangan kerja baru. Apabila kita memiliki suatu usaha, maka kita akan butuh karyawan. Nah, dengan kita merekrut karyawan ini, maka kita sedang membuka lapangan pekerjaan. Nah, itulah pembahasan dari soal PAS pada mata pelajaran PPKN minggu lalu. Sekian, terima kasih.